Baik pemirsa, saya sudah terhubung dengan Ketua DPD KNPI Kota Bandung, Saudara Hendra Guntara Eshum STMUD. Sampurasun Ketua. Wilujeng Rampes, Kilancet, sehat. Dan saya sudah terhubung juga dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 DPD KNPI Kota Bandung, Wilujeng Wengi, Saudara Bena Aji Satria MAP. Nuhun, Wilujeng Wengi, Kakanda Kilancet, Asrop, Warta Bandung, Damang, Sedayana. Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu ya. Pemirsa, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan para aktivis yang cukup cerdas, visioner untuk membangun bersama-sama untuk membangun Kota Bandung. Tapi dalam kali ini kita tidak bicara tentang Kota Bandung, tapi bicara mengenai bagaimana langkah-langkah DPD KNPI Kota Bandung dalam menyikapi COVID-19 kali ini. Sementara saya akan bertanya dulu terhadap Saudara Ketua DPD KNPI Kota Bandung, Bung Hendra Guntara. Baik, terima kasih Kilancet, Mang Asrob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Untuk semua warga Warta Bandung, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa melakukan telekonferensi. Memang hanya inilah yang media efektif untuk kita lakukan hari-hari ini di tengah wabah yang sedang datang ke negara kita. Alhamdulillah malam ini juga bertepatan dengan nisfu Sa'ban. Alangkah baiknya bila kita setelah sholat taubat, sholat hajat, dan membacakan surat Yasin 3 kali, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan bangsa kita ini segera dihilangkan, dicabut cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah COVID-19. Baik, berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh Kilancet, Kang Asrof, apa saja langkah yang sudah dilakukan. Alhamdulillah DPD KNPI Kota Bandung melalui kita melakukan rapat terbatas dengan menggunakan media telekonferensi, bahwa kita harus turun, ikut terjun langsung, bahwa pemuda harus turun tangan, ikut campur, ikut menyelesaikan untuk mencarikan solusi dalam rangka bagaimana menyikapi wabah yang hari ini sedang kita hadapi. Hasil pada beberapa diantaranya kita memiliki langkah-langkah strategis yang akan kita lakukan dalam rangka penanganan, akan tetapi untuk lebih mengefektifkan pada kemarin itu kita menentukan satu ketua tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kota Bandung. Karena kita ini bukan tim medis, kita juga relawan yang memang betul-betul tidak paham secara medis, maka kawan-kawan dianjurkan untuk mempelajari betul. Jangan sampai kita memiliki niat baik, tapi justru malah kita yang akhirnya terkena wabah ini. Akhirnya kita bentuk tim, dan mungkin nanti langkah-langkah strategis yang sudah kita bahas dan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh tim gugus tugas nanti lebih akan dijelaskan, didefinisikan atau diexplain oleh Bung Bena Aji. Tapi selebihnya saya ucapkan terima kasih, yang pasti Kota Bandung fasilitasi menyampaikan apa saja yang sudah kita lakukan dan apa saja yang akan kita lakukan dalam tim gugus tugas penanganan COVID-19. Demikian, gitu dulu, Kilancet. Oh, siap. Oke, terima kasih Pak Ketua sudah menyempatkan waktunya. Sementara saya akan menyampaikan terhadap Ketua Gugus Tugas COVID DPD KNPI Kota Bandung, Saudara Bena Aji Satria MAP. Sewilujeng wengi Pak Ketua Gugus Tugas COVID-19. Asrop, atur nuhun, Pak. Begini, bagaimana langkah yang sudah dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 DPD KNPI Kota Bandung dalam menyikapi COVID yang sekarang sudah mulai ke kota juara ini sudah mulai masuk, bahkan beberapa ada yang sudah terindikasi. Dan insya Allah kita berdoa di malam nisfu Sa'ban ini, kita berdoa semoga cepat diangkat virus corona yang sudah mendunia ini. Mungkin mereka sudah kecapean, kita berdoa bersama ya. Kita kira langkah apa yang sudah dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 DPD KNPI saat ini?
Oke, terima kasih Kang Asrop. Mohon izin mungkin Ketua DPD KNP Kota Bandung dari tim penanganan COVID-19 memang hasil dari rapat terbatas yang dilaksanakan oleh DPD dan tim. Tujuannya tidak bukan dan tidak lain adalah kita sebagai lembaga kepemudaan, mitra strategis pemerintah. Karena tadi apa yang disampaikan juga oleh Ketua, mengutip dari statementnya Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, bahwasanya garda terdepan dari perang kita terhadap coronavirus ini adalah masyarakat. Dan ujung tombak masyarakat adalah pemuda. Melihat dari keprihatinan tersebut, wabah ini khususnya juga melanda kita Indonesia, perlu ada langkah-langkah yang sifatnya strategis dan taktis. Perlu disampaikan kepada warga Bandung, langkah strategis ini dipikirkan, dirumuskan oleh tim gugus tugas adalah bagaimana kita nanti pasca COVID recovery ekonomi. Karena yang dikhawatirkan oleh IMF dan Bank Dunia, dunia saat ini sedang mengalami resesi global atau resesi ekonomi. Indonesia pun menurut pantauan dari Bank Indonesia, sudah pertumbuhan ekonomi kita terus menurun. Di angka 4%, yang biasanya rata-rata di 5-6%. Ini jika terus pemerintah bersama masyarakat dan pemuda tidak memikirkan ekses atau efek jangka panjang dari pandemi ini, yang dikhawatirkan adalah potensi chaos di masyarakat. Karena pertumbuhan ekonomi terus menurun, daya beli masyarakat juga turun, akhirnya ya tadi supply demand tidak seimbang dan akan mengakibatkan dari kekacauan lah atau chaos ya di masyarakat. Ini yang kita khawatirkan. Jadi bukan hanya penanganan sekarang misalnya penyemprotan disinfektan atau pembagian masker, tidak, KNPI juga memikirkan itu, tapi kita memikirkan yang lebih dampaknya lebih makro dan lebih luas. Akhirnya bersama teman-teman tim gugus tugas, relawan yang tergabung di gugus tugas, seizin dan sepengetahuan dari Ketua DPD KNP Kota Bandung, kita mencoba berkontribusi ke masyarakat secara langsung, tapi dengan gaya dan cara yang berbeda. Jika mungkin banyak entitas-entitas lain di masyarakat, seperti Karang Taruna lah, kita ambil contoh sebagai mitra kita juga sudah melaksanakan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, atau pembuatan bilik disinfektan, kita tidak akan bergerak di wilayah itu, tapi kita lebih ke hal-hal yang sifatnya recovery ekonomi. Salah satunya, tindakan taktis yang akan kita laksanakan besok adalah pembagian bantuan sembako yang jumlahnya ratusan, Kang Asrop. Target dari tim gugus tugas ini kita ingin atau akan membagikan sekitar 1.000 bantuan paket sembako yang akan didistribusikan kepada masyarakat yang terkena dampak. Baik yang profesinya ojek online atau pekerja buruh harian dan lain sebagainya ya. Karena yang kita khawatirkan, pemerintah saat ini belum jelas menentukan status dari pandemi corona tersebut. Jadi apakah mau darurat militer, darurat kesehatan dan lain sebagainya, kita masih menjadi polemik kan. Oleh karena itu kita mencoba, walaupun mungkin tidak menangani secara langsung, tapi minimal kita memberikan perhatian kepada masyarakat yang terkena dampak atau kepala keluarga yang terkena dampak, dan mudah-mudahan bisa sedikit meringankan kebutuhan mereka di tengah-tengah saat yang harus berjuang menghadapi pandemi global coronavirus 19 ini. Begitu mungkin Mang Asrop. Jadi untuk teknisnya, langkah teknisnya besok kita akan dibagi beberapa tahap. Untuk besok pelaksanaan tahap pertama kita akan membagikan di 4 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Regol, yang kedua Kecamatan Arca Manik, yang ketiga Kecamatan Kiara Condong, dan yang keempat Kecamatan Cicendo. Dari mana tim gugus tugas mengambil sampling 4 kecamatan ini? Kita melihat dari data dari Dinas Kesehatan, di mana zona merah, lokasi atau kewilayahan mana yang memang memiliki dampak paling besar dalam coronavirus 19 ini. 4 kecamatan ini dianggap sebagai zona paling merah di Kota Bandung. Akhirnya kita mencoba berkoordinasi dengan ketua-ketua DPK yang memang kenyataan terpilih untuk menerima bantuan tahap pertama, dan alhamdulillah besok hari Kamis tanggal berapa besok ya? 9 April kita akan memberikan bantuan secara simbolis berupa paket sembako di Kecamatan Arca Manik dan Kecamatan Kiara Condong. Begitu Mang Asrop, dan mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan kita akan mencapai target 1.000 bantuan paket sembako untuk didistribusikan di 30 kecamatan di Kota Bandung. Terima kasih Pak Ketua Tim Gugus Tugas COVID DPD KNPI Kota Bandung.
Saya mau kembali lagi terhadap Ketua DPD KNP Kota Bandung, Saudara Bung Hendra Guntara. Kira-kira selain daripada tadi disampaikan ke tim gugus tugas recovery kegiatan ini, kira-kira selain daripada pembagian sembako dan segala bentuknya, kira-kira akan melakukan apa lagi tim daripada DPD KNPI Kota Bandung? Saya kira di samping daripada pembagian sembako, memang ada beberapa tahapan lain. Contoh diantaranya, misalkan saya sedang berusaha bagaimana mengakses alat pelindung diri, khususnya memang mungkin untuk para tenaga medis dan suplai makanan ataupun suplai vitamin, suplemen untuk tim tenaga medis, supaya mereka juga mendapatkan asupan makanan yang baik sehingga fisik mereka kuat. Itu salah satu di antara tahapan yang mungkin akan kita lakukan. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga bila mana memang ternyata bukan hanya menggunakan tim relawan dari kita, kalau memang ada relawan-relawan dari luar, karena kita juga sudah melakukan komunikasi dengan instansi swasta dan pemerintah yang akan mendistribusikan yang tadi disampaikan Bung Ketua Tim Penanganan COVID, contoh diantaranya penyemprotan disinfektan, itu pun masih tidak menutup kemungkinan. Cuman mungkin tangan-tangan kita tidak secara langsung turun, tapi kita berkolaborasi. Karena hari ini situasinya memang kita harus berkolaborasi. Ya, tidak bisa hanya masyarakat saja, tidak bisa hanya pemerintah saja, tapi semua elemen bahu-membahu bagaimana kita menghadapi wabah ini. Saya kira semua elemen wajib untuk ikut turun. Tapi yang paling penting adalah karena memang masyarakat adalah garda terdepan, kemudian pemuda adalah kepanjangan daripada pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Edukasi-edukasi yang kita lakukan, yang kita sampaikan melalui media sosial tentang pentingnya untuk menggunakan masker, pentingnya untuk stay at home, kemudian kita juga menghadirkan solusi untuk yang stay at home, yang memang perekonomiannya terganggu. Target kita memang 1.000 bantuan, tapi bila mana nanti memang kita juga mendapatkan bantuan-bantuan lain, tidak menutup kemungkinan bisa jadi perjuangan ini kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah, kepolisian, TNI, Polri, kemudian masyarakat dan elemen lain, Karang Taruna, kemudian OKP pun ikut terlibat. Cuman ya itu tadi, karena kita ini bukan tim medis, jadi kita tidak mau gegabah turun ke lapangan, misalkan kita menganjurkan untuk stay at home, tapi malah kita sendiri justru yang berkumpul, berkerumun banyak orang. Maka dalam proses pendistribusian bantuan pun kami anjurkan kepada tim gugus tugas itu untuk diparsialkan. Contoh misalkan untuk ke Kecamatan Regol, tim kita nggak usah banyak-banyak, cukup 5 orang, hanya dengan 1-2 mobil kan bisa dibawa itu bantuan sembako. Jadi pemberian secara simbolis biar pemerintah dan KNPI kecamatan yang mendistribusikan, karena mereka lebih paham situasi lapangan. Kalau kita turun langsung membagikan, satu, kita menghindari chaos, karena memang dikhawatirkan misalkan ada satu masyarakat yang mendapatkan bantuan, tetangganya syirik. Kenapa saya tidak dapat bantuan misalkan? Jadi kita serahkan ke pemerintah dan ke kewilayahan, DPK KNP kecamatan setiap kewilayahan itu ya sengaja supaya pemberian ini tepat sasaran. Tidak kemudian salah orang gitu. Kira-kira begitu. Jadi memang banyak tahapan-tahapan dan rencana kerja yang akan kita lakukan. Begitupun yang sudah kita lakukan. Kalau yang sudah kita lakukan bisa kita lihat di media sosial kita, di website kita, bahwa apa saja sih yang sudah dilakukan oleh DPD KNP Kota Bandung untuk menyikapi wabah yang hari ini sedang datang, yang menguji bangsa kita. Ya tentu tidak terlepas dengan doa kita, mudah-mudahan masyarakat kita kuat, bangsa kita menang melawan wabah ini. Saya kira demikian, Kilancut. Oke. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya, Pak Ketua Gugus Tugas COVID DPD KNPI atas waktunya yang kita sudah berbincang-bincang. Semoga ini bisa bermanfaat bagi semuanya dan amin. Inilah saya barusan sudah berbincang-bincang dengan para pemuda yang cukup istimewa di Kota Bandung ini. Semoga bisa berdampak dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.